dari kelompok A09. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan di laporan praktikum anatomi. Pertama saya akan menjelaskan mengenai dari struktur faring. Faring itu terdiri dari 3 bagian. Pertama ada nasofaring, dia itu skeletopisnya itu VC1 sampai VC2. Dia itu fungsinya itu untuk respirasi. Lalu ada orofaring, dia dari VC2 sampai VC3, dia fungsinya sebagai pencernaan. Lalu ada laryngofaring, skeletopisnya dari VC3 sampai VC5. Nah, ini dari nasofaring itu ada struktur-struktur khasnya. Pertama ada coana, terus ada opte, ostium pharyngeum tuba auditivi eustachi, lalu ada tonsilla pharyngea atau adenoid, dia merupakan bagian dari Welderi atau lupa maaf ya. Terus ada juga torus tubarius, terus ada torus levatorius. Torus tubarius itu kisaran posterior dari opte, sedangkan levatorius itu di anteriornya opte atau mungkin kebalik. Lalu ada recessus pharyngeus, lalu lanjut ke orofaring, dia ada isthmus faucium, terus ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus, lalu ada fossa tonsillaris, ada tonsilla palatina, lalu vallecula epiglotica. Lalu terakhir di laryngofaring ada fossa piriformis sama aditus laryngis. Untuk vaskularisasinya, dia itu pertama ada arteri. Di arterinya itu bagian atas dia menggunakan arteri carotis externa. Dia ada apa aja? Dia ada arteri maxillaris, lalu ada arteri facialis, lalu ada arteri pharyngea ascendens, lalu ada arteri lingualis. Terus pada bagian bawahnya dia itu ada arteri thyroidea inferior. Lalu kalau untuk tonsilla palatina, dia itu dapat suplai darah dari ramus tonsillaris arteri facialis. Lanjut untuk venanya itu plexus venae pharyngealis, dia ngalir ke plexus pterygoideus di superior dan vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Untuk inervasinya, untuk sensorik dia menggunakan plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Untuk motoriknya dia menggunakan plexus pharyngeus dari nervus vagus, nervus 10. Lalu ada struktur eksternal dari cor atau jantung. Nah, setiap cor ini dapat diidentifikasi adanya apex, basis, terus 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis di anterior, lalu fasies diaphragmatica dan fasies pulmonalis. Nah, basisnya itu ngarah ke bahu kanan kita, sedangkan apexnya itu ngarah ke panggul kiri. Nah, basis cordis terdiri atas atrium dextra menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Lalu apex cordis itu ngarah ke arah ventrocaudal sinistra. Lalu fasies sternocostalis dia dibentuk oleh ventriculus dextra dan atrium dextra yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis. Dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit auricula sinistra. Lalu fasies diaphragmatica dibentuk oleh ventriculus dextra et sinistra yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendinium diaphragmatica. Permukaan inferior atrium dextra yang bermuara ke vena cava inferior juga ikut membentuk fasies ini. Lalu ada fasies pulmonalis, dia dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinistra dan atrium dextra untuk pulmo dextra. Lalu ada skeleton cordis, dia fungsinya untuk melekatnya miokardium sebagai kerangka cor. Lalu terdapat perlekatan kusmis atau katup jantung, lalu juga bisa jadi isolator impuls antara atrium dan ventricle. Dia terdiri ada annulus fibrosus, trigonum fibrosum, pars membranatium septum interventricular, interatrial dan atrioventricular. Lalu ada struktur interna dari jantung. Pertama itu ada atrium dextra atau atrium kanan. Bagian halusnya itu sinus venarum cavarum, sedangkan bagian kasarnya itu ada musculus pectinati. Nah, bagian halus dan kasar itu dipisahkan oleh crista terminalis untuk yang dalam, lalu untuk luar itu oleh sulcus terminalis. Lalu fossa ovalis dan limbus fossa ovalis obliterasi foramen ovale yang berada di septum interatrial. Lalu ada ventriculus dextra atau ventriculus kanan, terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Lalu 3 jenis trabecula carnae ada musculi papillaris,
nanti ya chordatia ninea, lalu trabecula septomarginalis, lalu ada juga rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Lalu untuk atrium sinistrum terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Lalu ada ostium atrioventricularis sinistrum menghubungkan dengan ventriculus sinistrum fossa ovalis dan valvular foramina ovale. Lalu ada ventriculus sinistra membentuk apex cordis myocardium. Dia membentuk apex cordis myocardium itu lebih tebal dibanding yang lain. Ada vestibulum aorta. Ostium aorta itu nanti ngubungin dengan aorta, terus musculus papillaris sama chordatia ninea. Lalu lanjut kita bahas soal mekanisme pembukaan dan penutupan katup jantung. Nah, kedua si jantung secara simultan memompa darah dalam jumlah yang setara. Nah, volume darah yang miskin oksigen yang dipompa ventricle dextra ke paru segera menjadi sama dengan volume darah kaya oksigen yang dipompa ventricle sinistra ke jaringan. Sirkulasi paru, tekanan dan resistensinya rendah. Nah, sementara sirkulasi sistemik, tekanan dan resistensinya tinggi. Sehingga meskipun sisi kanan dan kiri jantung memompa jantung dalam jumlah yang sama, ventricle sinistra akan melakukan kerja lebih besar karena memompa darah pada tekanan yang lebih tinggi ke dalam sistem dan resistensi yang lebih tinggi. Jadi, otot jantung kirinya itu lebih tebal, atau myokardium yang kiri itu lebih tebal. Lalu darah itu ngalir melalui jantung dalam satu arah tetap, yaitu dari vena, lalu ke atrium, lalu ke ventrikel, lalu ke arteri. Nah, 4 katup tersebut memastikan darah mengalir searah karena katup diposisikan sehingga mereka membuka dan menutup secara pasif karena perbedaan tekanan. Nah, gradien tekanan ke arah depan, yaitu tekanan katup lebih besar, memaksa katup terbuka, sementara gradien tekanan yang mengarah ke belakang, ini yang ke belakang ini, yaitu tekanan di depan katup lebih besar mendorong katup tertutup. Gradien mundur bisa membuat katup menutup tetapi tidak dapat membuka ke arah berlawanan. Lalu untuk kalau peristiwa sistolik, nah itu kan ventricle kontraksi untuk memompa darah keluar jantung. Nah, katup semilunar atau articus sama pulmonalis itu kebuka. Lalu ada katup AV atau atrioventricularis, ada tricuspid dan bicuspid atau mitral, dia itu nutup. Lalu ada pulmonal valve mechanism. Nah, selama sistol, tekanan aliran darah akan dorong ke atas sehingga darah ngalir ke arteri pulmonalis. Nah, kadang-kadang darah akan ngisi sinus. Lalu ada aortic valve mechanism. Katup aorta kan punya struktur yang unik, kayak bukaan dari arteri koroner di dalam sinus aorta. Arteri koroner adalah arteri yang vaskularisasi jantung itu sendiri dan ada di dalam sinus aorta. Nah, kita juga ingat bahwa pengisian sinus hanya terdapat pada akhir sistol, kontraksi ventrikel, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastolik atau ventrikel relaksasi dan atrium kontraksi. Nah, kita bahas lagi ke diastolik. Diastolik tadi kan ventrikel relaksasi dan terisi darah dari atrium. Katup semilunar tertutup dan katup atrioventricularis terbuka. Nah, ini ada musculi papillaris dan chordatia ninea berperan dalam penutupan katup. Musculi papillaris kontraksi sebelum ventrikel berkontraksi sehingga chordatia ninea akan menegang dan menarik kedua kuspis secara bersamaan sehingga kuspis tertutup. Nah, ingat gampangnya adalah chordatia ninea itu tali yang menghubungin musculi papillaris dengan katup. Jadi musculi papillaris berperan penting dalam fungsi jantung normal, membantu mencegah kebocoran melalui katup atrioventricularis yang akan halangin terjadinya regurgitasi aliran darah dari ventricle dextra kembali ke atrium dextra selama sistol ventricle sinistra. Lalu kita akan bahas soal diafragma. Diafragma ialah pembatas kavitas torakis dan kavitas abdominalis. Nah, dia itu terdiri dari dua bagian. Pertama ada pars muscularis atau di perifernya dia. Ada pars sternalis, dia itu trigonum sternocostal leri. Dia itu dilewati oleh apa aja? Dilewati oleh arteri vena epigastrica superior dan vasa limfatika. Lalu ada pars costalis, dia itu bentukan kubah pada diafragma. Lalu terakhir ada pars lumbalis, dia itu ada arcus lumbosacralis medialis dan arcus lumbosacralis lateralis. Terus ada centrum tendineum atau dia itu tempatnya di sentral. Dia itu ada hiatus aorticus lewat situ, dia setinggi VTH 12, ada hiatus esophagus dia setinggi VTH 10, lalu ada foramen vena cava morgagni setinggi VTH 8. Terus ada mediastinum. Mediastinum ialah mediastinum di situ adalah ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pluralis. Jadi itu juga ada sebuah bidang transversus, yang ini nih, sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis
ke diskus angulus ternalis ke diskus intervertebralis antara VTA 4 dan VTA 5, membagi mediastinum menjadi mediastinum superius dan mediastinum inferius. Inferius juga dibagi lagi jadi dua, ada anterius, medius sama posterius. Baik demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.